Makamnya itu ya ada ruangannya, kemudian di ujung ruangan itu terdapat lubang yang konon katanya ketika seseorang itu memanggil siapapun yang dia inginkan agar bisa mendatangi Hadramut atau tempat tersebut, ya makam Al-Muhajirillah atau ke Tarim, nah itu bisa nanti di kemudian hari akan mendatangi kota Hadramut. Ajis, Nah, Gus Ajis, lalu kembali lagi ke Gus Ajis. Gus, sepanjang sejarah yang diperbincangkan itu ya tentang sosok kembali lagi kepada Ahmad bin Isa, dan kabarnya saya juga lihat di beberapa liputan tentang makam Ahmad bin Isa itu ya. Saya ingin berbagi pengalaman, meminta berbagi pengalaman. Gus, suasana dari makam Ahmad bin Isa di Yaman itu seperti apa sih? Apakah Anda pernah ke sana? Kemudian nuansa-nuansanya di dalamnya seperti apa? Katanya ada terowongan, bolongan yang seperti ini dari makam itu untuk bisa menembus kemana arahnya gitu kan ya. Coba diceritakan biar kita mengerti sedikit secara ilustratif. siap. Jadi lokasi makamnya Ahmad bin Isa Al-Muhajir Ilallah yang diklaim sebagai leluhurnya para habaib itu berada di kampung yang bernama Al-Husaisah. Jadi dulu di kota atau kampung Al-Husaisah itu ramai dengan penduduk. Nah, hanya saja karena ada beberapa faktor, ada peperangan dan lain sebagainya, sehingga kemudian kampung tersebut menjadi sepi. Nah, untuk lokasi dari makamnya Ahmad bin Isa itu berada di sebuah bukit dengan ketinggian kurang lebih 50 sampai 70 meter dari dari bawah gitu ya. Apa istilahnya? Dari ya kurang lebih seperti itu, 70 meter. Yang kemudian di sana itu makamnya itu ya ada ruangannya. Kemudian di ujung ruangan itu terdapat lubang yang konon katanya ketika seseorang itu memanggil siapapun yang dia inginkan agar bisa mendatangi Hadramut atau tempat tersebut, ya makam Al-Muhajirillah atau ke Tarim, nah itu bisa nanti di kemudian hari akan mendatangi kota Hadramut. Nah, lalu sekarang karena tempat tersebut sudah dipenuhi dengan banyak bangunan ya. Untuk di dalam makamnya Ahmad bin Isa itu ada beberapa, seingat saya itu. 1, 2, atau 3 makam di atas ya. Satu ruangan begitu. Kemudian ada 3 makam. Dan tentu makam atau nisannya ya. Nisannya itu seperti biasa. Sebuah makam yang sudah menjadi tradisi di kalangan orang-orang Hadramut untuk menggunakan nisan-nisan tersebut, yang artinya umur dari nisannya itu ya antara 50 sampai 100 tahun itu akan rusak, tidak akan mampu melebihi dari masa tersebut. Nah, sehingga untuk menyatakan bahwa nisannya ada, iya benar ada, tetapi ini dibuat pada zaman-zaman yang jauh dari masa kewafatannya Ahmad bin Isa, karena memang dalam setiap 100 tahun sekali kurang lebihnya itu pasti diganti. Nah, lalu untuk di sekitar dari makam itu, di bawahnya ada makamnya salah satu Habib Al-Habsyi, kemudian ada beberapa makam, dan di pinggirnya juga itu ada sebuah bangunan semacam aula begitu, yang dibangun oleh almarhum itu Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Masyhur, yang pernah menyatakan statement bahwasanya orang-orang Islam Nusantara itu berhutang budi kepada orang-orang Yaman. Nah, itu yang membangun beliau. Nah, artinya di sekarang itu tempat Al-Husaisah atau pemakaman Ahmad bin Isa itu sudah enak begitu, tidak seperti awalnya yang air saja susah. Nah, tapi kalau sekarang itu sudah sangat mudah aksesnya begitu ya. Bahkan untuk ketika seseorang itu sudah tidak mampu untuk naik ke atas, nah itu di sisi kirinya itu sudah ada jalur kendaraan yang bisa langsung naik ke atas, kemudian 10 atau 20 meter berjalan kaki untuk sampai ke makamnya Ahmad bin Isa. Jadi seperti itu yang bisa digambarkan tentang makamnya Ahmad bin Isa. Oke, Anda berarti sudah ke sana beberapa kali ya, Gus ya?
untuk berziarah ke sana? Oh, kalau dulu ya cukup sering lah, karena memang di setiap tahunnya itu ada hall-nya itu, Kang Mas, Oh, ada ada hall-nya, hal-hal bahkan tertentu. rame-ramenya nih hall-nya. Iya, Gimana, ramai itu Kang ya. Mas? Tapi Oh, rame, setelah rame. ramai tentang polemik nasab ke sini, apakah Anda mendapatkan update bahwa di sana lebih ramai atau bagaimana, Gus? Kalau tentang itu saya nggak mendapatkan informasi sama sekali itu, Kang Mas. Cuman ketika kalau di bulan Syaban ya, untuk berziarah ke Nabi Hud, itu saya perhatikan dari YouTube yang bisa saya akses, itu cukup berkurang dari yang biasanya. Satu lagi pertanyaan saya, Gus, penduduk asli bangsa Yaman di situ ya, Bani apa sebetulnya, suku apa di sana? Kalau sekarang sudah cukup sulit untuk membedakan mana suku yang asli atau yang artinya pendatang atau yang penduduk asli ya. Karena memang untuk misalkan dari keturunan Bani atau kabilah Himyar itu sudah terpecah-pecah. Misalkan ada Atamimi, kemudian ada Bakasir, kemudian ada beberapa kabilah-kabilah lain yang sudah tidak menggunakan suku asli dari para penduduk Yaman, yaitu suku Himyar ya. Suku Himyar atau Kohton itu ya. Jadi ada dua suku asli di sana sebenarnya itu untuk penduduk Hadramut, yaitu suku Kohton dan suku Himyar. Nah, hanya saja sekarang itu sudah bercabang begitu, sehingga mereka sudah tidak lagi menggunakan kabilah Himyar atau nama Kohton. Jadi begitu, Kang Mas. Nah, hanya memang di sana itu terbagi menjadi tiga lapisan masyarakat. Yang pertama itu adalah para habaib, yang kemudian disebut dengan para as-sadah, as-sadat asyraf. Kemudian yang kedua itu adalah lapisan para masyayikh, yang di situ ada beberapa kabilah, diantaranya Bafadol Al-Khatib, Ba'udon Al-Khatib, kemudian Ba'isyan dan seterusnya lah. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut sebagai para kabilah, yang di situ ada Bakasir, kemudian ada Al-Katiri, kemudian ada Baswedan, Ba'udon, dan lain sebagainya. Jadi lapisannya itu ada tiga. Dan masing-masing dari, misalkan untuk lapisan yang pertama dari kalangan para habaib ini, perempuannya mereka tidak bisa dinikahi oleh golongan yang kedua atau lapisan yang kedua, apalagi ketiga. Begitu juga sebaliknya. Lapisan yang kedua, perempuannya dari lapisan yang kedua, itu tidak bisa dinikahi oleh lapisan yang ketiga. Tetapi ketika laki-lakinya, nah itu bisa saja. Boleh untuk menikahi seorang perempuan yang meskipun berada pada golongan yang lebih di bawah dari dirinya. Begitu, Kang Mas. Ya, baik. Iya, terima kasih Gus Ajis. Ini ilustrasi tentang masyarakat Yaman, khususnya di daerah sekitar makam Ahmad bin Isa. Dr. Soleh, apakah sudah ke sana? Mungkin ke Yaman itu ya? Saya ingin tahu pendapat Anda, seperti yang dikatakan oleh Gus Ajis tadi, bahwa makam itu dibangun abad ke-9 itu ya. Nah, kemudian juga sebegitu orang mempercayai dengan turas-turas yang dibangun itu, bahwa Ahmad bin Isa ya memang hijrah ke Yaman dan makamnya juga ada. Nah, mungkin Anda bisa melihat dari sisi perspektif yang lain, Dr. Soleh, atau mungkin Anda berbagi jika Anda ke sana dan sempat menjirahi makamnya Ahmad bin Isa. Mungkin ada perspektif lain yang bisa Anda potret. Iya, luar biasa. Saya menikmati sekali paparannya Gus Ajis Jazuli dan juga malam ini Ki Ubaidillah luar biasa ya. Ki Ubaidillah menjelaskan tentang literasi tanpa filter, itu nonsens sebenarnya. Ini kan kalau dalam hermeneutika itu orang mau baca apapun itu harus punya preasumsi, harus punya praanggap, harus menghadapi yang akan dibaca itu bukan sebagai ajaran dalam tanda kutip yang harus diikuti, tapi sebagai teman diskusi, teman dialog yang bisa didebat, bisa dipersoalkan, atau bahkan bisa ditolak. Ya. Nahnu nahtajulan nikos wa tordu, gitu kan. Wa yumkinu an tordu, gitu kan. Kalau bisa kita tolak, kenapa tidak kita tolak? Ini saya menggarisbawahi luar biasa Ki Ubaidillah. Ya. Jadi filter itu menjadi penting.
Kalau tidak punya praanggap, tidak punya preasumsi, tidak punya daya tolak, ya semua kemudian menjadi benar. Padahal kan yang sakral, yang benar 100% itu hanya Quran, kan begitu. Apalagi Gus Aziz yang pernah tinggal lama di Tarim, di Yaman, bisa menjelaskan secara luar biasa. Nah, dari situ saya melihat bahwa kalau dalam buku-buku mausu'ah As-Saqafah Al-Hadarah atau Mausu'ah As-Saqafah Al-Afkariyah, sejarah pemikiran, sejarah peradaban, memang saya tidak mendapati satu kalimat pun terkait dengan Yaman dan posisinya dalam konteks keilmuan maupun peradaban. Baik sejak transisi dari Khulafaur Rasyidin di Madinah kemudian pindah ke Damaskus, ke Syria, berdirinya Daulah Umayyah, kemudian Daulah Umayyah hampir 2 abad kemudian pindah ke Baghdad, ke Abbasiyah, kemudian Abbasiyah runtuh abad 1258 pindah ke Spanyol, Umayyah di Eropa. Itu saya tidak mendapati sama sekali hal terkait dengan Yaman, hal terkait dengan Sufisme, hal terkait dengan Faqih Muqaddam atau Isa al-Muhajir. Makanya kan malam ini saya ada pencerahan luar biasa dari Gus Aziz Jazuli yang pernah tinggal di sana, kemudian di samping itu membaca literatur dengan luar biasa, bahwa di abad-abad itu tracknya susah gitu kan. Nah, kalau kemudian kalau kita merujuk kepada sejarah Jawa, sejarah Nusantara, Majapahit atau sebelumnya misalnya, ketika tidak ada teks, tidak ada buku, tidak ada tulisan di situ, tulisan dalam bentuk di manuskrip atau apapun, kita akan merujuk kepada batu yang bertulis, atau kepada prasasti, atau kepada tinggalan-tinggalan yang sifatnya alam lain. Misal Condro Sengkolo, baik berupa patung atau peninggalan-peninggalan yang sifatnya fisik, itu kan menjadi bisa di-track, bisa dilihat jejaknya. Nah, kalau tidak, kemudian kita mau bicara apa ini? Oke lah, bahwa dalam konteks tertentu, dalam konteks pewahyuan, salah satu sumber kebenaran itu bisa lewat mimpi, bahwa wahyu kenabian itu ada yang melalui mimpi, gitu kan. Kalau itu kemudian dijadikan pegangan, mimpi pun yang kemudian dianggap sebagai wahyu, itu kan suhurah wal istifadhah, dikenal oleh publik, kemudian bermanfaat pada publik juga. Nah, kalau kemudian wahyu kenabian dalam tanda kutip berupa mimpi, kemudian menjadi milik pribadi, kemudian didiamkan, dipetiaskan ratusan tahun, sekian abad, baru kemudian dimunculkan di abad belakangan, ini mimpi kapan, kan begitu kan? Masa mimpi kemudian jadi prasasti, kemudian dihidupkan kembali oleh generasi kita sekarang ini? Jadi agak susah untuk menerima kebenaran-kebenaran itu. Nah, kemudian saya kembali ke Gus Baha, ini luar biasa ya. Saya mentipologikan tadi Gus Baha itu adalah melegitimasi realitas. Persis seperti di Ta'lim Muta'alim itu, afdhalul ilmi ilmul hal, wa afdhalul amali hifdzul hal. Jadi sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu praktis, ilmu terapan. Dan itu 100% dikuasai secara baik oleh Gus Baha. Kalau terkait ibadah itu adalah ilmu fikih, kalau terkait hukum itu bisa usul fikih, kalau terkait tafsir Quran itu ya ilmu-ilmu tafsir itu. Dan juga kelanjutannya adalah Abdulul ilmi ilmul hal, Abdulul amali hifdzul hal, dan sebaik-baik perbuatan, sebaik-baik aktivitas itu adalah menjaga keajekan, menjaga kontinuitas. Jadi Gus Baha ini sifatnya adalah continuity without change. Padahal biasanya kan continuity with change. Jadi kelanjutan dan pergantian-pergantian atau perubahan-perubahan. Kalau kemudian menghilangkan aspek change-nya, aspek perubahannya, ya otomatis bahwa semua yang dikaji, semua yang kita terima, baik itu pemikiran-pemikiran masa lalu atau masa sekarang, itu menjadi sakral. Padahal kan jargon di kita, doktrin di kita, yang sakral itu hanya Quran. Selain Quran itu tidak sakral, artinya menerima kritik, menerima penolakan, dan juga bisa kita tinggalkan. Begini tuh Mas Yusuf. Oke, baik. Luar biasa tentang filterisasi, bahwa kita membaca dan memahami turos, pentingnya ada filterisasi. Saya setuju gitu.